Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Rahasia Siar Aprianto. Oke, kali ini aku mau membahas tentang faktor penyebab mimisan hidung. Nah, mungkin teman-teman pernah mengalami yang namanya mimisan hidung ya. Oke, sebelum kalian menonton video aku, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis dan gampang banget. Dan letaknya ada di pojok kanan kalian, supaya channel aku ini untuk kedepannya bisa berkembang dan bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa memberikan manfaat-manfaat tentang seputar kesehatan untuk teman-teman semuanya ya. Oke, sebelum kita lanjut nonton video, kita ke satu ini dulu. Oke, sekarang aku mau jelasin ke kalian nih semuanya teman-teman, kenapa sih penyakit mimisan atau salah satu mimisan ini terjadi kepada kita. Contohnya aku sendiri, aku sering juga mengalami penyakit mimisan di hidung gitu kan, penyebab dan faktornya dan bagaimana cara untuk mengobati yang namanya penyakit mimisan. Nah, penyakit mimisan itu sendiri teman-teman ada dua macam, yaitu penyakitnya itu ada yang anterior dan posterior. Kalau yang anterior itu karena terjadinya rusaknya tulang depan hidung kita. Kalau yang posterior itu rusaknya tulang belakang hidung kita. Jadi ada dua macam mimisan itu, mimisan anterior dan mimisan posterior ya. Nah, berbagai macam juga yang disebabkan oleh mimisan atau hidung kita bisa berdarah. Yang pertama itu bisa karena juga kita sering ngupil dengan tangan kita, karena keseringan ngupil akhirnya bisa juga mimisan gitu kan. Terus juga karena membuang hingus terlalu kencang, itu juga bisa membuat ternyata rongga hidung kita itu berdarah atau sedikit robek gitu kan, sehingga juga bisa namanya keluar darah gitu kan. Nah, salah satunya juga karena alergi gitu kan dengan berbagai bakteri, sehingga juga bisa membuat pembengkakan di dalam hidung kita, sehingga bisa juga namanya keluar darah. Terus juga bisa namanya pembengkakan hidung atau robek. Nah, itu bisa juga menyebabkan mimisan. Dan yang lainnya juga bisa karena benturan atau karena faktor keturunan rongga hidungnya bengkok, itu bisa juga menyebabkan mimisan. Terus yang terakhir ini karena penyakit sinus. Nah, salah satu penyakit sinus ini juga bisa ternyata membuat hidung kita berdarah, dan ini berpengaruh ternyata terhadap penyakit mimisan tersebut ya yang kita alami. Jadi penting juga untuk kita ketahui faktor-faktor penyebab dari penyakit mimisan ini. Nah, untuk penyakit sinus aku akan bahas di video aku yang selanjutnya ya. Nah, untuk video aku yang kali ini aku mau membahas seputar ini dulu tentang penyakit sinus ini. Penyakit sinus juga mimisan ini gitu kan, karena mimisan ini juga kan dilihat seperti tidak penyakit yang berbahaya, namun cukup mengerikan gitu kan. Kalau terjadi terus berulang-ulang, penting banget untuk kita namanya check up terus ke dokter, supaya untuk kedepannya kita bisa tahu apakah ini penyakit yang benar-benar parah ataukah penyakit lain yang sedang kita alami gitu kan. Nah, penyakit sinus ini juga bisa mempengaruhi juga ke nanti penyakit yang namanya hipertensi, sinus kronis. Nah, itu jadi bisa menyebabkan untuk diri kita gitu kan. Makanya penting banget kalau saudara atau teman-teman mengalami penyakit atau mimisan terus menerus gitu kan, atau satu minggu itu bisa mimisan sampai 3 kali gitu kan. Nah, itu penting banget untuk kita yang namanya periksa ke dokter ya, karena disarankan banget untuk check up langsung ke dokter gitu kan. Nah, aku mau kasih cara bagaimana mengobati penyakit sinus ini dan penyakit mimisan ini. Dan aku mau juga kasih tahu, tadi kan udah dikasih tahu faktor-faktor penyebab terjadinya penyakit atau mimisan hidung gitu kan, hidung berdarah gitu kan. Nah, biasanya hidung berdarah ini kan cukup mengerikan lah gitu kan, apalagi darah keluar dari hidung itu sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang bisa mengerikan, karena itu juga nanti bisa masuknya ke rongga tenggorokan gitu kan, sampai juga bisa tertelan, dan itu rasanya nggak enak banget kalau kita tertelan gitu kan. Nelan darah itu rasanya pahit gitu kan. Nah, jadi bagaimana juga untuk mengobati atau bisa mengobati mimisan ini supaya tidak menetes secara terus-menerus. Nah, cara mengobatinya sebenarnya gampang, nggak usah terlalu panik banget ketika kita mimisan gitu kan, nggak usah terlalu ragu banget gitu kan.
Nah, cukup dengan kalian menutup hidung kalian gitu kan, dengan menutupnya hidung supaya darahnya tidak terlalu netes terus-menerus. Terus kalau lagi mimisan, usahakan jangan nunduk ke bawah, melainkan eh, ke atas gitu kan, supaya darahnya tidak netesan terus terus ke bawah. Nah, ini penting banget untuk kita tahu cara-cara tersebut gitu kan. Nah, bisa juga dengan kita memencet hidung kita dengan cukup lama gitu kan, sekitar 5 menitan supaya darahnya tidak keluar gitu kan. Nah, ini adalah teknik-teknik untuk eh, kita bisa mengobati yang namanya mimisan ya. Nah, jadi itu hal yang harus kita lakukan. Nah, mimisan ini rentan juga terjadi di usianya anak-anak sebenarnya, di usia 3 sampai 10 tahun gitu kan. Tapi tidak jadi kemungkinan di usia seperti aku juga yang sudah 26 tahun seperti ini bisa terjadi juga. Nah, bisa juga terjadi di lansia, wanita hamil, dan penyakit mimisan ini tidak juga memandang yang namanya bulu gitu kan, tidak juga memandang yang namanya faktor usia, tapi bisa terjadi dengan siapapun gitu kan. Nah, penting banget juga untuk kita ketahui hal ini demikian ya. Nah, untuk mengobati penyakit mimisan juga eh, berhenti yang namanya juga merokok gitu kan, karena merokok itu ternyata bisa mengurangi kelembapan di dalam kehidungan kita gitu kan. Jadi ketika kita sering namanya merokok, atau saudara atau teman-teman yang cowok atau cewek juga yang merokok sekarang kan, kita nggak bisa bedakan lagi itu entah cewek atau cowok juga bisa merokok sekarang. Nah, penting banget juga untuk kalian yang namanya kurangin, karena mengurangi kelembapan di hidung kalian ketika menghisap asap rokok gitu kan. Oke, mungkin itulah sedikit cuplikan dari video aku yang aku bisa sampaikan ke teman-teman semuanya seputaran mimisan gitu kan. Jadi kalau kalian kena mimisan nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu takut banget, karena gampang untuk mengobatinya gitu kan. Tinggal pencit hidung kalian selama 5 menit atau mencongak ke atas, karena aku sendiri juga secara pribadi mengalami juga penyakit mimis gitu kan, mimisan ya. Jadi mimisan juga, namun aku udah tahu tekniknya untuk bisa mengobati, makanya aku mau berbagi di video aku yang kali ini. Bagi saudara atau teman-teman yang sedang mimisan, nggak usah terlalu panik gitu kan. Jadi udah aku kasih tadi cara-caranya untuk mengobati mimisan, dan faktor-faktor penyebab mimisan itu apa, dan hal apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengantisipasi atau tidak terjadinya yang namanya mimisan. Nah, oke. Semoga video aku yang kali ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semuanya ya. Dan untuk penyakit sinus, aku akan membahas di video aku yang selanjutnya. Oke, selalu dukung juga channel aku ya, supaya channel aku ini bisa menuju 1000 subscriber dan bisa memberikan ilmu manfaat tentang kesehatan untuk kalian. Oke, salam sehat buat kita semuanya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Bye-bye.